Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa la hawla wa la quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Hari lima aku wa la quwwata. Kabhaya sallu ala wala hawla wal mustahilu walladzi la yatasawwaru fil a'li wujuduhu ay la yasdukul aqlu bi wujudihi fa idza qala qailun innal jurma fulaniya khalin anil harakati wassukuni ma'an la yasduku aqluka bidzalika li anna khuluwahu anil harakati wassukuni mustahilun la yasdukul aqlu biwukuihi wa wujudihi dan bermula mustahil dianya adalah yang tidak terdapat pada akal oleh wujudnya, maksudnya tidak membenarkan oleh akal dengan adanya. Maka apabila berkata oleh orang yang berkata sesungguhnya jirim fulan adalah kosong atau sunyi dari gerak dan diam beserta satu waktu, maka tidak membenarkan oleh akalmu dengan demikian itu, karena sesungguhnya sunyinya atau kosongnya jirim fulan dari gerak dan diam adalah mustahil, tidak membenarkan oleh akal terjadinya dan wujudnya. Ini membicarakan tentang mustahil, yaitu kedua hukum akal. Yang pertama wajib, kedua mustahil, dan ketiga jaiz. Ketiga-tiga ini harus dipahami dan dimengerti, karena tawakufnya, pahamnya atau mengertinya aqaid yang 50 dengan memahami tiga perkara ini. Lalu apa itu mustahil? Musannif menjelaskan atau pengarang kitab ini menjelaskan. Beliau mengatakan huwallazi la yatasawwaru fil aqli wujudihi. Dianya mustahil adalah perkara yang tidak terdapat pada akal oleh wujudnya, tidak terdapat dalam akal adanya, tidak membenarkan oleh akal wujudnya atau adanya, berarti pasti tiada. Mustahil itu pasti tiada. Ini menurut hukum akal atau dalam ilmu tauhid, pasti tidak ada. Karena tidak membenarkan oleh akal adanya. Bila mana ada orang yang berkata jasad si fulan atau tubuh si fulan sunyi, artinya tidak terdapat gerak dan diam dalam satu waktu, ini tidak membenarkan oleh akal kita. Artinya kosongnya atau sunyinya jasad si fulan atau jasad kita dari gerak dan diam
itu mustahil. Karena itu merupakan sifat yang wajib bagi makhluk. Kalau tidak bergerak, pasti dia diam selagi ada dia. Jadi semua yang bergerak itu adalah makhluk. Segala yang diam itu adalah makhluk. Jantung kita bergerak, napas kita pun keluar dan masuk. Itu pertanda makhluk. Berarti napas kita pun makhluk. Gerakan yang ada dalam jantung kita itu pun makhluk. Lalu siapa yang menggerakkan? Tentu Allah. Yang menarik napas kita ke dalam siapa? Allah. Yang menghembuskan napas kita keluar siapa? Allah. Karena kita sebagai makhluk tidak akan mampu menarik napas juga menghembuskan napas atau bernapas. Gak sanggup. Jadi Allah lah yang sanggup. Artinya Allah lah yang menggerakkan keluar, Allah yang menggerakkan masuk, Allah yang menggerakkan jantung kita. Segala gerak-gerik kita itu adalah Allah yang menggerakkan. Dan itu buktinya makhluk bergerak. Kalau nggak bergerak, diam di antara dua itulah sifat arad namanya. Jadi kalau kita tidak bergerak juga tidak diam, itu mustahil. Lalu timbul pertanyaan, makhluk itu kan pasti bergerak, iya. Pasti diam satu saat, iya. Kalau nggak bergerak pasti diam. Kalau bergerak pastilah diam tidak ada. Iya, kalau bergerak diamnya tidak ada. Kalau diam pastilah gerak tidak ada. Lalu ketika kita bergerak, kemanakah si diam? Dan ketika diam kita, kemanakah si gerak? Itu satu pertanyaan yang mesti harus kita pahami. Apa jawabannya? Ketika kita bergerak, kemana si diam? Dan ketika diam, kemana si gerak? Apakah kira-kira ketika kita bergerak merondok si diam itu sehingga nggak nampak? Atau apakah ketika kita diam gerak tuh merondok sehingga nggak nampak? Dua sifat yang berlawanan dalam satu benda itu mustahil. Gerak, diam itu berlawanan. Dua sifat tersebut sekaligus dalam diri kita mustahil. Disitulah geraknya, situlah diamnya. Mustahil terjadi. Karena sudah pasti kalau dia nggak bergerak, pasti diam. Kalau dia diam, pasti nggak bergerak. Ini katanya gerak dan diam satu tempat atau dalam sekaligus. Mustahil. Lalu kemana si gerak tuh? Iya, atau si diam tuh. Atau si diam tuh? Iya. Ketika kita bergerak, si diam nggak ada. Inilah buktinya baharu. Binasa dia, tak ada. Itu menunjukkan dia baharu. Itulah katanya baharu, berakhir. Ketika kita diam, maka berakhirlah si gerak. Ketika kita gerak, maka berakhirlah si diam. Itu namanya binasa atau fana. Itulah menunjukkan bahwa dia itu memang makhluk. Ya diantaranya itu. Salah satu ciri ya. Itu namanya makhluk, berakhir. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini ada akhir. Makhluk. Memang tidak semuanya ada awal, ada akhir. Enggak semua. Ada makhluk tuh, ada awal, ada akhir. Ada awal, tidak ada akhir. Ada. Akhir saja ada. Awal enggak ada. Contohnya? Itu jais. Oh, jais kan? Iya. Pembahasan jais. Jais. Ketika ada, itu lahirnya. Awal nggak ada. Awalnya nggak ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah Allah.
Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ada awal, ada akhir, itulah kita. Iya. Ada awal, tidak ada akhir, itulah diantaranya surga. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, surga Surga. nggak akan berakhir. Termasuk neraka, termasuk aras, termasuk juga ruh. Ada awalnya, nggak ada akhirnya. Mm-mm. Berarti yang disiksa di alam kubur siapa? Jasad kah atau ruh? Itu ikhtilaf ulama. Oh, Ada menyatakan ruh saja, ada menyatakan beserta ruh. Artinya begitu nanti seseorang dimasukkan ke alam kubur, maka ruh kembali datang. itu pendapat sebagian ulama. Sebagian pendapat yang disiksa itu adalah ruh saja. Urusan. Lalu mana yang kau ikuti, mana yang kita ikuti, itu terserahlah. Iya. Mana yang kita ikuti, ini masalah gaib. Itu alam barzah. Yang penting kita yakini dengan sebenar-benarnya atau sungguh-sungguhnya bahwasanya nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Itu aja udah. Iya. Baharu itu seperti itu Ustaz ya. Iya. Ada akhirnya, ada awalnya. Tuh, ada tadi awalnya, tidak ada akhirnya, sudah kita jelaskan semua apa diantaranya, seperti ruh termasuk aras kan begitu. Surga neraka ya. Termasuk diantaranya ada pengecualian, kullu syai'in halikun illa wajah. Oh, Ada awalnya, nggak ada akhirnya. Ada akhirnya, nggak ada awalnya. itu jaiz. Itu jaiz. Ada akhir. Mungkin nanti Ustadz pulang, mungkin tidak. Itu jaiz hukumnya. Oh, Kan kadang orang belum ada awalnya ini. iya. Pulang, ya udah itu adalah akhirnya. Iya. Pulang. Nggak ada awalnya, nggak ada. Ada akhirnya. Nggak Tidak ada ada awalnya. awal. Iya. Cuman itu Itulah jaiz tadi. Tidak ada awal tapi ada akhir. tidak ada awal, Tapi ada akhir. tapi ada akhir. Itu jaiz tuh. Ada Jadi awalnya. pelan-pelan saja. Kalaupun belum paham, Iya. belum mengerti, paham saja. Pelan-pelan saja. Dalam ilmu tauhid ini jangan dipaksakan untuk paham dulu, untuk mengerti. Yang penting kita belajar. Lalu orang yang belajar saja nggak paham, bagaimana pula orang nggak yang belajar? Hah? Orang yang belajar saja misalnya nggak tahu, bagaimana pula orang yang tak belajar? Saya rasa lebih nggak tahu lagi. Itu. Jadi dalam ilmu tauhid ini sepertinya ada kadang-kadang berlaga atau sepertinya bentrokan. Sebenarnya tidak, seiringnya semuanya syariat, ya kan? Atau hakikat, itunya semuanya Ustaz. Kalau dalam kajian orang kan ada namanya syariat, ya kan, thariqat, hakikat, makrifat. Sebenarnya nyatu, karena orang saja yang misah-misahkan. Nah itu dia, kalau dalam pemakaian nanti sampai dia kalau ada rezeki dari Allah, Allah bukakan rahmatnya sehingga seseorang itu paham dan mengerti sampai ke tingkat rasa, maka itu jelas kelihatannya. Tuh, bukan berarti pisah-pisah. Akal itu juga ruh. Tuh. Terus la yasduqul aqlu biukuhi wujudi, tidak membenarkan oleh akal terjadinya dan wujudnya, itulah mustahil. Jadi bila mana misalnya ditanya orang apa itu mustahil, Ustadz sudah bisa menjelaskannya ya. Tapi waladzi la yatasarrafu fil aqli wujudu, itulah mustahil itu. Dan bermula mustahil itu dianya katanya adalah yang tidak terdapat pada akal oleh wujudnya. Itulah tuh jadi pengertiannya itu pasti tidak ada
Bila mana ditanya orang apa itu mustahil, jawabannya pasti tidak ada. Udah, lah repot-repot. Bahasa Arabnya huwallazi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu atau huwallazi la yumkinu wujuduhu bisa. Nah, apa itu wajib? Pasti ada. Apa itu mustahil? Pasti tidak ada. Udah. Nah, apa itu contoh wajib pada akal? Katanya seperti makhluk punya tempat, artinya pasti dia punya tempat. Oh, apa itu contoh mustahil? Di antaranya pas seperti kita pasti mustahil tidak bergerak dan Mustahil. tidak diam. Itu Mustahil karena kalau dia nggak ngerti nanti wajib dan mustahil ini dan jais, ini repot. Harus betul-betul kita pahami. Makanya dibilang semalam, orang yang tidak mengerti wajib, tidak paham mustahil dan jais itu falaisa biakilin. Dia tidak termasuk orang yang berakal. Macam manapun akal ini tetap berfungsi. Berfungsi, cuman ada sahnya akal ini masuk dia ke alam rasa. Itu alam rasa. Mata kita kan berfungsi, tapi ada saatnya dia panah. Kalaupun tetap melihat, tapi panah. Telinga kita pun mendengar, tapi ada sahnya dia panah. Akal kita pun begitu juga. Ada saatnya panah. Kalaupun ada di situ dia, tapi dia panah. Mata ini pun melihat tetap, tapi panah. Macam mana mempanahkannya? Itu kan mungkin rahasia masing-masing. Masing-masing itu sudah masuk nanti ke alam rasa yang sulit disampaikan. Dan itu memang tidak bisa disampaikan. Itu ilmu-ilmu rahasia yang Allah bukakan kepada seseorang, siapa saja yang dikehendakinya. Tapi yang jelas kita belajar. Wajib belajar, nggak bisa. Harus betul-betul belajar karena kitab yang kita kaji ini pun bukan orang-orang sembarang yang mengarangnya. Para arifillah, para orang-orang mukasyafah yang mereka menuangkan ilmunya dalam kitab untuk dipahami sebagai thariqat atau sebagai jalan. Nanti takutnya kalau nggak ada ilmunya, ada alam rasanya tapi alam setan, alam jin. Orang mendengarkan musik enak enggak? Satu malaman karaoke. Enak, nggak tidur. Itu kan ada rasa, tapi rasanya bagus nggak itu kira-kira? Berpahala nggak itu? Orang nelpon sama ceweknya, gigit nyamuk nggak terasa. Kenapa itu? Rasa. Karena enak. Kan rasanya enak, tenang. Sampai gigit nyamuk dia nggak terasa. Tapi itu bagus nggak kira-kira itu? Ngobrol sama ceweknya, itu kan ada rasanya. Jadi membedakannya nanti rasa yang sebenarnya atau rasa yang bukan baik, ya dari ilmu juga dikonsumsi dengan akal juga. Ilmu lah. Makanya ilmu yang bedakan, makanya penting ilmu tuh. Kalau nggak bisa. Bukan berarti asal tenang saja. Udah benar belum tentu juga. Makanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Sampai sini saja Ustaz ya.